Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dincia Laloyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengisi waktu bersama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, problem yang cukup sering dihadapi oleh pasangan adalah bukan hanya mereka bersama-sama, tetapi apa yang harus mereka kerjakan ketika mereka bersama-sama. Jadi katakan kedua-duanya punya waktu dan punya tekad untuk bersama-sama. Mereka masih punya problem yang lain, yaitu mau ngapain kita ini gitu loh. Ada yang hanya diam-diam aja atau punya kesibukan masing-masing, dan itu tidak membangun kehidupan pernikahan mereka, Pak Paul. Ini poin yang bagus, Pak Gunawan, sebab memang ya pada kenyataannya itu yang sering terjadi ya. Bahwa setelah kita itu menikah, sudah rasa nyaman dengan satu sama lain, akhirnya suami di mana, istri di mana, mungkin satu rumah, tapi yang satu nonton televisi dari jam 6 sampai jam 12 malam, yang satu nanti ngurusin anak-anak, akhirnya juga nggak ada komunikasi sama sekali. Nah, itu sebabnya banyak pasangan nikah tuh setelah menikah beberapa waktu lamanya, relasi mereka sebetulnya sudah berhenti ya, nggak lagi bertumbuh. Nah, itu sebabnya tuh muncul masalah-masalah yang lain. Karena sekali lagi, relasi itu tuh mesti dibangun ya, lewat membagi waktu bersama-sama dan mengisinya dengan hal-hal yang juga positif. Kalau nggak ada itu tuh, akhirnya memang relasi itu mudah sekali nanti dirundung oleh masalah. Belum lagi, nah zaman sekarang ini nih, ada begitu banyak ya kasus-kasus akhirnya terjadilah perzinahan karena si suami atau si istri tertarik dengan orang lain yang bisa mengisi kebutuhan mereka. Jadi benar-benar ya hal-hal ini mesti diperhatikan. Bahwa relasi itu tuh nggak bertumbuh dengan sendirinya. Terlalu banyak di antara kita yang sudah menikah beranggapan pokoknya kalau udah menikah ya udah relasi akan bertumbuh dengan sendirinya. Enggak, mesti dipupuk sama seperti kita harus memupuk tanaman agar bisa bertumbuh dengan sehat. Ya, pada kesempatan yang lalu kita membicarakan tentang kualitas dan kuantitas dari kebersamaan itu, Pak Paul ya. Jadi secara kualitas mungkin mereka banyak waktunya bersama-sama. Bahkan berdua pergi gitu, tetapi setelah pulang dari bepergian juga mereka tidak melihat ada sesuatu yang membuat mereka lebih akrab gitu, Pak. Betul. Jadi kayaknya hal apa yang mesti diperhatikan itu, Pak, yang penting dalam mengisi waktu ini. Oke. Jadi begini ya Bu Dinca ya, sudah tentu tuh banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Jadi saya akan memberikan prinsipnya aja deh ya, yaitu ada dua ya. Yang pertama adalah sikap yang sehat, dan yang kedua adalah komunikasi yang terbuka dengan pasangan. Ya, coba saya berikan sebuah ilustrasi deh ya. Secara alamiah ya, kita ini dalam hidup akan mengalami kekecewaan, akan mengalami kemenangan, tapi juga akan mengalami kekalahan. Jadi inilah hidup. Hidup itu tuh nggak hanya terdiri dari satu warna, ya banyak warnanya. Nah, jadi dengan kata lain, yang terpenting adalah bagaimanakah kita menyikapi semua yang nanti itu akan harus kita hadapi ya setelah kita menikah. Nah, misalnya deh ya, kita baru saja kehilangan pekerjaan. Kita diberhentikan. Nah, udah tentu reaksi pertama ya kita ini kecewa dan mungkin juga ya kita marah. Nah, pada saat itu tuh sebetulnya kita tengah berhadapan dengan pilihan. Kita bisa memilih untuk mengumbar kemarahan, serta menyalahkan istri. Kita pulang-pulang ke rumah jadinya marah-marah sama istri. Kita terus katakan dia nggak mendukung kita lah. Nah, itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, kita bisa memilih untuk pulang dan mencurahkan isi hati yang galau kepada istri. Nah, jadi kita ceritakan, saya diberhentikan, saya kok rasanya terpukul sekali. Kok mereka kok bisa begini, kok mereka nggak melihat apa yang telah saya sumbangsikan. Jadi kita cerita. Nah, sewaktu kita menceritakannya pun, sebetulnya kita tengah diperhadapkan dengan beberapa pilihan juga ya. Misalnya, pilihan untuk melihat andil
yang membuat kita kehilangan pekerjaan. Atau pilihan lain adalah kita 100% pokoknya menyalahkan perusahaan kita. Nggak mau kita itu melihat diri kita. Nah, singkat kata, lewat peristiwa kehilangan pekerjaan itu tuh ya, kita diberikan kesempatan untuk, nah ini dia yang penting, memunculkan diri yang terbaik, yaitu menyikapinya dengan sehat, dan membagi derita kita dengan pasangan secara terbuka, atau sebaliknya, kita menghadirkan diri yang terburuk, yaitu dengan cara mengumbar kemarahan, serta menyalahkan semua orang di muka bumi ini. Nah, di dalam kita ini menghabiskan waktu bersama dengan pasangan, hidup bersama-sama, kita kan harus berinteraksi. Nah, sikap seperti apa yang kita berikan, yang kita tampilkan. Jadi diri seperti apa yang kita juga nantinya itu berikan kepada pasangan kita. Nah, itu yang nanti itu berperan sangat besar menentukan relasi kita. Jadi waktu kita bicara tentang mengisi waktu dengan cara apa. Nah, yang saya mau katakan adalah kita harus memang mengisi waktu memberikan sikap-sikap yang sehat waktu kita menghadapi hidup ini. Itu yang nanti itu akan bisa membangun sebuah relasi. Ya, biasanya Pak Pol ya, kalau ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh kita atau pasangan kita, itu lebih mudah. Kita punya alasan, kita punya suatu objek untuk kita bicarakan. Tetapi kalau hal-hal itu terjadi secara rutin, kok malah lebih sulit Pak Pol menemukan sesuatu pembicaraan atau tindakan atau apapun yang bisa menjadi suatu jalan untuk kita dekat dengan pasangan kita, Pak. Oke. Jadi udah tentu ya kita juga senang bahwa hal-hal yang berat itu nggak terjadi sering-sering ya. Jadi kalau terjadi sering-sering juga berat juga buat kita. Nah, udah tentu memang hidup itu tuh pada umumnya ya akan biasa, akan rutin-rutin aja. Nah, yang dari saya maksud adalah waktu peristiwa-peristiwa itu muncul, kita memberikan sikap yang baik. Memang nggak harus tuh penderitaan seperti kita kehilangan pekerjaan. Yang saya juga tadi sebut adalah misalkan tentang kemenangan. Kita itu melakukan sesuatu dan berhasil. Nah, kita bagikan kepada pasangan kita ceritain. Atau kesedihan, kita nggak lepas dari kesedihan. Nggak harus kesedihan yang berat, yang besar-besar. Ya mungkin aja yang kecil-kecil ya. Kita misalkan ya mencoba untuk ngomong dengan anak terus salah sangka, akhirnya malahan marah kepada kita. Aduh, kita sedih sekali, kita frustasi sekali. Nah, bagaimana kita itu menyikapi itu waktu hal itu terjadi itu? Apakah kita akan marah sama anak kita, atau kita akan berkata, udah nggak mau ketemu lagi sama kamu, atau kamu nggak usah lagi tinggal di sini atau apa? Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, hal-hal yang positif yang kalau kita lakukan, terus istri atau pasangan kita melihat, nah itu tuh yang akan mengisi waktu dengan positif juga. Ya. Nah, di luar hal-hal itu, sudah tentu hal-hal rutin yang biasa kita lakukan, bisa kita lakukan tetap memang juga dengan ini ya, dengan kesadaran bahwa hal-hal kecil ini nih berguna. Meskipun nggak harus memberikan dampak yang besar, tapi tetap berguna. Karena kenapa berguna? Karena enggak-enggaknya ya, hal-hal kecil yang kita lakukan itu tuh akan tetap merekatkan kita. Misalnya, kita duduk makan bersama, ngobrol-ngobrol gitu. Belum lama ini nih saya di sebuah restoran lagi menunggu teman belum datang, mau makan bersama. Saya melihat ada pasangan nikah, umurnya mungkin udah ada 60-an ke atas ya, yang tua. Si suami baca koran, jadi korannya di depan muka, menghalangi dia dengan si istri. Si istri nengok ke kanan ke kiri, nengok ke kanan ke kiri, terus begitu sampai lama sekali. Si suami baca terus korannya. Tapi saya perhatikan akhirnya udah hampir selesai, udah makanannya akhirnya datang, baru suaminya taruh korannya, baru dia makan. Istrinya ajak dia ngomong, dia jawab pelan-pelan. Nah, meskipun kita kan akan berkata, aduh apa gunanya pergi makan bersama kalau satu baca koran, satu didiemin begitu aja. Tapi tetap sedikit banyak tuh ada tuh dampaknya tuh, yaitu mereka bersama-sama. Walaupun ngomongannya akhirnya nggak gitu banyak, tapi tetap ada ngomongan. Jadi hal-hal kecil itu tuh berguna. Nah, coba saya berikan contoh, supaya kita jelas ya melihat bergunanya seperti apa. Saya kasih contoh yang kebalikannya. Bayangkan kalau misalnya kita lagi makan bersama ya dengan pasangan kita. Terus ribut soal misalnya ini
kok kamu kok masak kayak begini lagi nih, dari dulu kok begini aja nih. Jadi ribut. Nah, hal yang tadinya tuh begitu enak, bisa makan sama-sama, jadi nggak enak. Jadi sesuatu yang rutin, kalau dilakukan dengan baik, itu berdampak besar. Kalau nggak dilakukan dengan baik, menimbulkan pertengkaran, itu juga berdampak besar. Jadi kita anggap sebetulnya kayaknya remeh, hal-hal kecil, kita pergi jalan keluar bersama lah atau apalah, tapi sebetulnya itu hal besar. Sebab nggak semua pasangan nikah bisa melakukan itu tuh dengan mulus. Cukup banyak yang bahkan ada yang nggak mau lagi makan sama-sama, mungkin ada yang nggak mau lagi menjawab. Jadi hal-hal kecil seperti itu tuh buat sebagian pasangan menjadi amunisi untuk bertengkar. Hal kecil, misalnya si suami bertanya, kok belum selesai makanan, si istri bisa menjawab dengan perkataan yang kasar. Kamu nggak tahu, orang sibuk. Kamu nggak bisa ngelihat, kamu orang mesti nanya, jadi ribut besar. Jadi sekali lagi hal kecil yang kayaknya kok nggak bermakna, ternyata bermakna. Kalau nggak menimbulkan justru pertengkaran atau konflik. Gitu. Karena hal ini kan apa yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu tentang kebiasaan kecil itu Pak Pol, itu yang membuat kita itu bisa menerima sikap pasangan itu. Seperti tadi Pak Pol katakan, istri itu walaupun suaminya baca koran karena dia sudah terbiasa dengan itu, dia bisa menerima dan tidak menjadi masalah. Betul. Tetapi bagi orang yang tidak terbiasa dengan itu bisa jadi masalah. Gitu. Betul. Iya. Betul. Rupanya dia udah terbiasa, dia tahu suaminya memang begitu, jadi dijamin aja, makanan datang ya korannya harus ditaruh. Korannya ditaruh, ya si istri ngomong sama si suami, saya perhatikan suami mulai jawab dah. Jadi ya mungkin si istri juga udah terima, ya nggak apa-apa gitu. Nah, justru karena nggak ada pertengkaran, nah hal yang sepele itu tuh sebetulnya menjadi sebuah perekat di antara mereka. Tapi kalau misalnya enggak, jadi pertengkaran atau gimana, ya udah dah tambah buyar, tambah nggak mau lagi bersama-sama begitu. Jadi hal apa yang lebih baik jangan dilakukan pada waktu kita mengisi kebersamaan dengan pasangan kita itu, Pak? Nah, jadi kita itu tuh mesti sadar ya bahwa waktu kita itu bersama dengan pasangan ya, hati-hati dengan yang namanya tuh berbuat sekehendak hati, Ibu. Jadi jangan sampai tuh, akhirnya saya mau jadi diri saya dah. Pokoknya saya apa adanya dah. Mulailah kita berbuat sekehendak hati ya. Kita ngomong seenaknya, nyuruh seenaknya, nggak ada lagi rasa hormat. Jadi hati-hati dengan ini ya, tindakan-tindakan yang semaunya seperti itu tuh. Jadi mesti ada ya yang namanya batas, yang namanya pagar, sehingga kita tetap bisa menghormati satu sama lain. Ya. Jadi tadi saya sudah sebut bahwa kita perlu ya mempunyai atau memberikan sikap yang sehat. Ya, sehingga itu nanti akan mengisi relasi kita juga dengan lebih baik. Nah, yang kedua yang tadi saya sebut juga adalah keterbukaan ya dengan pasangan. Kita mesti memang sering-sering ngomong, cerita-cerita gitu dengan pasangan. Nah, kita bisa cerita memang hal-hal yang kita anggap penting, tapi juga hal-hal yang kita membangun anggap, yang membangun. Jadi ceritakanlah, makin banyak terjadi komunikasi ya dengan pasangan, makin nanti itu akan bisa memperkaya. Nah, kita mesti membedakan memang diri kita dengan pasangan, Ibu Dinja. Ada orang tuh yang bisa dengan cepat ya ada apa-apa cerita gitu. Kayak istri saya, dia cepat sekali cerita. Saya enggak tuh. Saya tuh mengalami sesuatu tuh, saya perlu waktu beberapa jam untuk bisa mengutarakannya. Sebab biasanya memang saya selalu memikirkan apakah ini nanti berdampak buruk atau baik, apakah perlu atau nggak perlu. Jadi biasanya saya memang harus ngomong. Sampai setelah saya putuskan iya saya akan ngomong, tapi saya nggak bisa langsung ngomong tuh. Biasanya saya akan tunggu lagi. Sampai waktunya tiba, saya udah rasa siap, baru saya ngomong. Nah, nggak apa-apa juga. Jadi nggak harus saya bisa ngomong dengan seketika waktu saya merasakan sesuatu. Enggak. Istri saya bisa. Tapi dia mengerti hal itu. Kadang-kadang dia melihat, dia tanya ada apa, Po? Saya bilang nanti dah saya cerita. Dan dia terima hal itu. Dan nggak apa-apa. Jadi yang penting bukannya kapannya tuh, seketikanya apa enggak. Bukan. Tapi yang penting adalah pada akhirnya tuh kita bisa ngomong. Nah, jadi komunikasi yang terbuka,
itu benar-benar tuh penting sekali dalam kita mengisi waktu itu tuh. Gimana kita mulai menahan-nahan komunikasi, nggak mau lagi ngomong, udah ada tuh waktu bersama aja, nggak ada lagi tuh. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, gitu Pak Boleh, dari beberapa kali kita ngomong itu tanggapannya selalu negatif atau menyakitkan, orang akan cenderung untuk tidak ngomong, Pak Boleh. Ya, jadi memang ini ada macam-macam Pak Gunawan ya. Sudah tentu yang buruk adalah orang itu sengaja memang menyerang kita kembali. Itu yang buruk. Kenapa orang menyerang kita kembali? Banyak juga alasannya. Misalnya deh ya, dia merasa diserang oleh kita. Jadi ini kesempatan menyerang balik. Jadi akhirnya terjadilah pertengkaran. Tapi ada juga orang yang begini Pak Gunawan. Ada orang tuh yang memang cenderung sinis. Cenderung itu mengatakan hal-hal yang akhirnya itu menyakiti hati orang. Negatif, betul sekali. Jadi ada orang tuh yang nggak bisa bergembira bersama orang lain. Nggak bisa bersuka cita waktu orang bersuka cita. Nggak bisa. Jadi selalu maunya negatif. Selalu mempunyai praduga bahwa ada yang nggak benar gitu. Dan kalau misalnya seseorang menghasilkan sesuatu, langsung yang disoroti adalah yang dia nggak bisa hasilkan. Yang dia itu gagal lakukan. Jadi selalu yang dia munculkan adalah yang buruk-buruk yang seperti itu. Dan ada orang yang seperti itu. Kenapa kalau ada orang seperti itu? Besar kemungkinan itulah yang diterimanya waktu dia dulu kecil. Masih kecil. Ya, jadi seringnya dikatakan kekurangan-kekurangannya. Jadi akhirnya itulah yang dia juga tuntut dari orang dan dia soroti orang lain. Jadi akhirnya ya memang nggak enak ngomong sama dia. Sangat nggak enak. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau itu yang terjadi? Ya udah tentu kita memang harus mengkomunikasikannya kepada dia. Kita katakan terus terang bahwa mungkin kamu tadi nggak bermaksud apa-apa ngomong seperti itu. Tapi coba daya lain kali bisa nggak gunakan kata-kata yang lain. Coba ya jangan sampai ya ngomongnya terlalu tajam. Itu menyakiti hati. Nah, pelan-pelan diajarkan seperti itu. Ada orang yang akhirnya karena dia menyadari itulah masalahnya, dia berubah. Tapi kalau nggak mau berubah tetap ia begitu, ya udah dapat dipastikan akhirnya nggak terjadi lagi komunikasi. Karena ya buat apa ngomong kalau ujung-ujungnya nanti sakit hati gitu. Yeah. Tapi memang mengisi waktu bersama ini ada hal-hal tertentu atau waktu-waktu tertentu yang memang perlu direncanakan, Pak Pol. Ada juga yang terjadi spontan seperti yang sehari-hari, tetapi saya melihat kebersamaan yang direncanakan itu punya makna lebih besar di dalam hidup pernikahan. Jadi misalnya kita memang merencanakan mau bepergian atau mau menyediakan waktu bersama nanti sore jam sekian. Artinya jangan terima telepon atau jangan SMS waktu itu. Kita ngomong berdua. Bagus sekali Pak Gunawan. Jadi betul sekali bahwa kita itu tuh harus melakukan ya semuanya ya dengan kreatif. Jadi ya hal-hal yang spontan, yang seketika itu kita lakukan. Tapi merencanakan pun juga harus dilakukan. Misalkan merencanakan untuk pergi berlibur. Perencanaan yang baik ya lebih berkemungkinan menghasilkan waktu kebersamaan yang juga lebih baik. Lebih baik ya. Kalau nggak direncanakan dengan baik, namanya berlibur, bertamasya, berantakan. Nah ini gontok-gontokan. Ya jadi perencanaan itu penting. Sebelum saya pergi meninggalkan keluarga kali ini, ya istri saya sama saya memutuskan untuk pergi nonton berdua. Kami pergi nonton. Nah meskipun hanya singkat, nggak lama ya 2 jam udah pulang lagi. Tapi kami senang. Dan saya pun juga berkata saya senang bisa pergi berdua. Dia pun juga berkata senang bisa pergi berdua. Nah itu tuh waktu-waktu yang memang direncanakan. Karena kami sudah tahu kami akan berpisah untuk waktu yang lama. Jadi sebelumnya kami berpisah, yuk kami pergi berdua dulu. Jadi perencanaan itu penting. Tapi hal-hal yang suka spontan, yang bersifat seketika, itu pun juga perlu. Contoh misalnya, waktu dulu ya, saya mendengar lagu yang enak, saya kan memang senang dengan lagu-lagu seperti country music atau apa. Nah, saya suka ajak istri saya, yuk dansa yuk, di dalam rumah kami gitu. Nah, dia biasanya dulu nggak mau, malu lah apa. Terus saya bilang, iya nggak apa-apa, sama-sama. Saya bilang, saya juga nggak bisa dansa kok, asal pokoknya ya gerak-gerak aja gitu. Nah lama-lama dia terbiasa. Jadi kalau kami mendengar lagu yang enak, kadang-kadang saya ajak dia dansa, kadang-kadang dia yang tarik saya, dia ajak saya dansa. Nah hal-hal yang spontan itu pun jadinya juga penting. Tapi jadinya ya intinya perlu dua-duanya. Hal-hal yang direncanakan
dan juga hal-hal yang spontan. Ya, Pak tadi menyinggung tentang menjadi diri sendiri itu di tengah-tengah kita mau mendekatkan diri. Ini seperti apa, Pak? Jadi ketika kita mau menjadi diri kita sendiri tanpa merugikan pasangan kita, itu seperti apa? Jadi maksudnya tuh ada orang ya Pak Gunawan ya yang memang susah ya, yaitu dia pokoknya mau hidup seperti dirinya, seperti apa yang dia biasa lakukan. Jadi dia nggak peduli lah. Dia mau bangun jam berapa, dia bangun jam berapa, dia mau pulang jam berapa, dia mau pulang jam berapa. Dia ngomongnya kasar, dia mau ngomong kasar, dia nggak peduli. Pasangannya berkata jangan ngomong kasar begitu dong, nggak peduli. Nah, itu tuh yang membunuh kebersamaan. Sehingga akhirnya pasangan nggak mau lagi dah menghabiskan waktu bersama dengan dia. Karena ujung-ujungnya disakiti dan dikecewakan lagi dan dikecewakan lagi. Atau misalnya pergi dengan anak, sama juga, yaitu udah diberitahukan ya anak-anak ya akan lari ke sana lah, akan berbuat hal-hal yang kadang-kadang ya menjengkelkan, tapi itu kan memang bagian dari anak-anak. Nah, ada orang yang nggak bisa terima itu. Anak-anaknya harus ikuti petunjuknya dengan sempurna. Begitu anak mulai melakukan hal yang nggak diharapkannya, waduh dia marah. Jadi akhirnya waktu kebersamaan itu tuh hilang, nggak enak jadi suasananya. Kalau aja dia bisa lebih santai, anak-anak ya memang begini ya nggak apa-apa, kan lebih enak. Jadi ya kita mesti itu ingat ya, kita nggak bisa jadi diri kita semau-maunya, sekehendak hati. Jadi kuncinya adalah apa tuh yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu sehingga waktu itu sungguh-sungguh bermakna ya. Kita harus mengisinya dengan diri kita yang terbaik, Pak Gunawan. Benar-benarlah jadi diri yang terbaik. Jangan menjadi diri yang semau kita. Jadi berikanlah kepada pasangan diri yang terbaik itu. Dan itu menuntut pengorbanan, Pak Bos. Iya. Entah itu perasaan, entah itu apa waktu kita gitu. Itu pasti menuntut pengorbanan. Betul, saya berikan contoh ya Pak Gunawan dan Ibu Dinja. Misalnya nih ya, kita itu tuh ya tahulah kita tadi ngomong tuh menyakiti hati dia gitu ya, pasangan kita. Nah, kita itu akhirnya datang kepada dia dan berkata, maaf ya saya salah tadi ya. Nah, perkataan maaf itu tuh benar-benar tuh mengisi waktu dengan begitu baik. Karena apa? Di depannya atau setelah itu tuh mereka akan langsung cair. Hubungan mereka kembali hangat. Mereka bisa kembali berbicara. Tapi bayangkan kebalikannya. Misalkan kebalikannya adalah kita nggak mau bilang maaf. Kita pokoknya diem aja. Berarti itu tuh selama mungkin 1 minggu setelah itu ya. Udah dah. Atau mungkin selama 1 harian itu tuh nggak ada lagi komunikasi. Masing-masing jengkel. Jadi akhirnya nggak ada lagi yang kita isi waktu bersama itu. Justru kita mengisi waktu kita tuh dengan kemarahan dan kepahitan kita. Maka ya kita mestilah menjadi diri yang terbaik. Ya. Jangan ikuti diri yang buruk kita itu tuh. Berikanlah diri yang terbaik kepada pasangan. Ya, tapi kalau sudah menjadi pola di dalam kehidupan keluarga itu, walaupun kita yang tidak terbiasa melihat itu merasa ini sesuatu pola yang tidak betul gitu Pak Pol ya. Tapi ketika ditanya, loh itu suami kok tidak minta maaf itu? Oh ya memang gitu, dia tidak mau minta maaf. Baru nanti lain kali dia berbaik-baik sendiri ya sudah diterima saja. Nah, karena ada gimana? Yang begitu memang enggak mau karena dia merasa diri enggak ada yang salah gitu. Ada memang begitu ya. Nah, yang penting begini nih ya. Relasi itu kan dibangun di atas ya sejuta ya. Saya bilang hal-hal kecil-kecil itu tuh. Misalnya ya, banyak hal-hal lain yang baik. Ini bisa mengimbangkan kekurangannya. Sehingga meskipun si istri bisa berkata, ya suami saya itu nggak pernah meminta maaf. Tapi ya dia ingat ada 1 juta halan yang lain tentang suaminya yang baik. Itu menyeimbangkan. Relasi itu goncang atau mulailah menimbulkan masalah kalau seseorang itu mulai berasa bahwa nggak ada kok yang baiknya. Kok semuanya yang jelek-jelek tentang dirinya itu. Kok orangnya dia begini, yang begini. Apa baiknya nggak ada. Nah itu akan menggoncangkan tuh. Jadi selama masih banyak hal-hal yang baik yang lainnya, kebanyakan orang akan berusaha untuk menerima. Menerima ya. Kebanyakan. Kalau orang yang memang sehat ya. Kalau orang yang memang nggak sehat, nggak bisa terima. Pokoknya semua harus sesuai dengan keinginan dia. Ya Pak, kebersamaan itu kan menjadi suatu kebutuhan Pak Pol ya. Dan ini kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional ini kan terus meningkat gitu Pak Pol ya. Jadi kalau suatu saat mereka itu merasa
apalagi yang harus kita lakukan supaya ini terus meningkat itu bagaimana gitu Pak pasangan ini? Udah tentu sebetulnya gini Pak Gunawan, meskipun ya nantinya kebutuhan itu meningkat, tapi sebetulnya itu kemampuan kita untuk memenuhinya pun juga bertambah. Contoh misalnya nih ya, pada waktu kita baru menikah tuh kita tuh masih belum mengerti bagaimana memenuhi kebutuhan istri kita ya, untuk disayangi dan sebagainya. Tapi karena kita akhirnya terbiasa, kita udah ngerti yang dia butuhkan apa, kita juga lebih bisa mengisinya. Sehingga meskipun sebetulnya kebutuhan itu tuh karena makin bergantung ya juga makin membesar, tapi sedikit banyak tuh kita lebih mampu juga mengisinya kok. Dan akhirnya si istri kita pun juga waktu menerima dari kita meskipun nggak terlalu seperti apa, dia cepat sekali untuk bisa dia gunakan untuk mengisi kebutuhannya sehingga akhirnya dia kembali tenang lagi. Jadi betul kebutuhan bisa meningkat, tapi kemampuan kita memenuhi juga biasanya itu makin hari makin baik. Itu karena dasarnya sudah betul. Cukup baik untuk bisa melanjutkan bangunan ini dengan kepingan demi kepingan lagi Pak Wale. Betul sekali. Itu sebabnya Pak Gunawan, kalau itu nggak terjadi di awal nikah, tadi Pak Gunawan udah bilang kan kebutuhan meningkat, tapi nggak pernah ada usaha memenuhi dengan baik. Nah, tinggal tunggu waktu berantakan dah. Berantakan karena kebutuhan makin meningkat, yang satunya kesanggupan memenuhinya makin nggak ada, makin nggak bisa. Akhirnya terjadilah ketimpangan yang sangat besar itu dan masalah muncul. Ya, salah satu kebersamaan yang cukup bermutu adalah kebersamaan rohani, Pak Paul ya. Ketika mereka bersama-sama berdoa, bersama-sama membaca Alkitab, Pak Paul. Dan dalam hal ini, dalam perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari Roma pasal 6 ayat 20 dan 21. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu membuat kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan di sini ya mengatakan kepada kita bahwa dulu kita memang hidup dalam dosa, jadi kita memang bebas dari kebenaran atau lepas dari kebenaran. Sekarang kita telah dimerdekakan dari dosa, kita telah menjadi hamba-hamba Allah, maka kita telah memperoleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Nah, kalau saya terapkan ke dalam pembahasan kita di sini adalah begini ya. Karena kita ini sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah masuk dalam pengudusan. Kita ini sebetulnya menjadi diri yang lebih baik. Dan inilah yang harus kita berikan kepada pasangan kita. Karena diri yang lebih baik inilah yang akan mengisi waktu. Sehingga membuat waktu bersama itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dan menumbuhkan kita. Jadi jangan sampai kita udah dibersihkan oleh Tuhan lewat penebusannya di kayu salib. Tetap hidup dalam dosa. Dan hidup yang berdosa itulah yang kita berikan kepada pasangan kita. Nah itu kan salah ya. Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengisi waktu bersama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.